Itu targetnya berapa? Berapa kali khatam di Ramadan ini? Targetnya sehari minimal 10 juz, dan kalau nanti di akhir bulan bisa khatam 15 kali. Di akhir bulan khatam 15 kali. Masya Allah. Sebenarnya saya masuk ke sini karena saya ingin menghafal Al-Quran, karena saya ingin memberikan jubah kemuliaan nanti di surga kepada orang tua. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, dicabut kesedihannya. Masya Allah. Nah, ini kan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah mengatakannya sedihnya? Karena banyak orang yang sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat pola hidup bahagia. Bahagia itu mudah, semudah tersenyum, insya Allah. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang di channel Pola Hidup Bahagia bersama dengan beberapa orang tamu saya, ya. Yang pertama ini ada Kang Randy Darmawan. Ya, Kang Randy Darmawan ini beliau adalah salah satu santri tahfidz Quran di salah satu pondok pesantren di Kota Bandung, yaitu Pondok Pesantren Sias, Sekolah Interaktif Abdus Salam yang ada di daerah Cihanjuang, Bandung. Jadi kita sedang berada di salah satu pondok di sini. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang salah satu kiat agar kita bisa hidup bahagia. Nah, salah satunya kita ingin menggali dari Kang Randy ini, dan nanti juga kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang kedua, yaitu trainer pola hidup bahagia, yaitu Ustadz Rijal Abu Mikyal. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudaraku sekalian, para pemirsa yang menonton acara ini, kita tahu bahwa setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat, ya, dan itu keinginan semua orang, ya. Nah, salah satu tipsnya agar kita selalu bahagia dalam hidup ini adalah dekatnya kita dengan sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sudah memberikan panduan agar kita bahagia, yaitu dengan dekat dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu kita akan menggali bagaimana memotivasi kita agar bisa dekat dengan Al-Quran ini, dan bagaimana kita bisa bahagia dengan Al-Quran. Nah, baik, kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita. Assalamualaikum. Ini Kang Randy, ya. Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah ini Ustaz Rijal Abu Mikyal. Kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber ini. Yang pertama saya akan tanya dulu nih dengan Kang Randy, ya. Kang Randy, boleh perkenalan ini, namanya, nama panjangnya apa ya? Saya Randy Darmawan. Randy Darmawan. Asal dari mana? Saya dari Rancabuaya, Garut. Rancabuaya, Garut. Ya, sudah berapa tahun ini di Pondok Sias ini? Hampir 3 tahun. 3 tahun, ya. Berarti sekarang kelas 3 SMP. 3 SMP. Oh ya. Mungkin suaranya bisa lebih keras lagi, ya. Randy sekarang sudah hafal berapa juz Al-Quran? Baru 6 juz. 6 juz. Alhamdulillah, ya, sudah 6 juz. Berarti Randy ini dari Rancabuaya, ini dari pelosok, ya. Pelosok ke Bandung itu kurang lebih berapa jam perjalanan itu dari sana? Kurang lebih 5 jam. 5 sampai 6 jam. Masya Allah. Ya. Saya ingin tahu nih, Randy, motivasinya mondok pesantren di sini itu apa? Apa dipaksa orang tua atau keinginan Randy sendiri atau gimana?
Saya masuk ke sini karena saya ingin menghafal Al-Quran, karena saya ingin memberikan jubah kemuliaan nanti di surga kepada orang tua. Oh, jubah kemuliaan untuk para penghafal Quran itu ya. Alhamdulillah, masya Allah. Dan itu yang bikin Randy semangat. Senang, bahagia bisa belajar sambil menghafal Quran. Alhamdulillah senang. Senang ya. Senang. Dan sekarang ini Randy nih di bulan Ramadan saya dengar baca Qurannya lebih semangat lagi, betul ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu targetnya berapa? Berapa kali khatam di Ramadan ini? Targetnya sehari minimal 10 juz, dan kalau nanti di akhir bulan bisa khatam 15 kali. Di akhir bulan khatam 15 kali. Masya Allah. Luar biasa ya. 15 kali khatam. Berarti satu hari target Minimal 10. 10 juz. 10 juz ya. Dan setelah beberapa hari ini sudah berapa kali khatam ini sekarang? Sudah 4 kali ya. 4 kali. Masya Allah, ini baru hari ke-10 sudah 4 kali khatam. Masya Allah. Kita tanya nih ke Ustadz Rijal nih, bagaimana hubungan ya antara bahagia ini dengan Al-Quran? Kalau kita ingin tahu dari mana sumber bahagia, tentunya tadi betul kata Ustadz ya, dari yang memiliki kebahagiaan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata Allah menuliskan, banyak ulama mengatakan ketika engkau mencintai Allah maka engkau harus dekat dengan Al-Quran. Bukti cinta Allah itu salah satunya dekat dengan Al-Quran. Dekat Al-Quran ini salah satunya adalah yang paling terlihat adalah membacanya. Ya. Dalam Al-Quran diterangkan di dalam surat ke-20 surat Toha ya. Toha ma anzalna alaika Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah Al-Quran ini diturunkan diturunkan membuat engkau bersedih. Berarti kan pemahaman kesebalikannya, kalau kita dekat dengan Al-Quran dicabut kesedihannya. Masya Allah. Nah ini kan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah mengatakannya sedihnya? Karena banyak orang yang sedih. Jangankan Al-Quran, kehilangan sedikit uang aja sedih, handphone sedih, disakiti dengan perkataan dasar kamu jelek itu jadi sedih. Kenapa banyak kata-kata orang yang begitu sederhana akan menyedihkan, jadi membuat dia sedih? Karena dia tidak dekat dengan sumber yang membuat hilangnya sedih, yaitu salah satunya Al-Quran. Yang menarik adalah inilah orang-orang zaman dahulu di Indonesia, Ustadz. Kenapa demikian? Orang-orang di Indonesia itu terkenal sekali dengan orang-orang yang begitu piawai. Bahkan 360 tahun Belanda menjajah saja belum bisa itu diambil alih kekuasaan di Indonesia. Kenapa? Karena salah satunya begini. Satu, dadanya diisi dengan Al-Quran. Dua, lisannya diisi dengan bahasa Arab. Nah, Al-Quran memang sumber kebahagiaan. Tadi jelas sekali. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah Al-Quran ini diturunkan untuk supaya kalian hidup menjadi sedih. Artinya ketika kita ingin bahagia, tidak sedih, maka dekatlah dengan Al-Quran. Yang paling sederhana kedekatan kita dengan Al-Quran membacanya, itu yang paling sederhana. Karena mau paham mau tidak paham, kalau membacanya itu Masya Allah ada hal yang sangat luar biasa ya. Jadi dengan membaca aja itu sudah bisa memberikan dampak terhadap dampaknya sangat luar hati biasa. kita ya. Dampaknya sangat luar biasa. Bahkan kalau kita teliti lagi secara mendalam, Masya Allah ternyata di aspek kedokterannya ada salah satu jurnal para ahli profesor di bidangnya, ternyata Al-Quran itu memiliki dampak yang sangat dahsyat dalam kesembuhan, terutama penyakit-penyakit yang orang lain tidak mau menghadapinya, yaitu kanker. Masya Allah. Ya Rasul juga mengatakan, sampai Rasul itu membuktikan bukti orang pelit dan tidak pelit kan gitu kan ya. Kata Rasul, orang yang pelit dari umatku ketika membaca Al-Quran 40 hari sekali baru hatam. Itu pelit itu yang paling pelit gitu ya. Bayangkan kita coba para pemirsa ini ya, teman-teman yang menyaksikan ini, coba antum membaca Al-Quran hatam berapa kali gitu. Masya Allah. Jadi kita mah sudah tidak pelit, sudah pelit, kedekut, buntut kasiran, cap jahe, merek GC. Masya Allah.
Karena lebih dari 40 hari sekali. 40 hari, Kadang-kadang kita mah 2 tahun baru selesai baca Al-Qur'annya, itu pun plus dengan syukuran, tumpengan. Kang Redi enggak kan ya? Cuma 2 hari sekali enggak 2 hari tumpengan, sekali kan? tidak tumpengan ya. Iya, iya, insya Allah. Baik, jadi ada efek kita membaca Al-Quran terhadap kebahagiaan hati kita, ketenangan hati kita. Ya, betul. Sampai dalam hadis, dalam doa Nabi Muhammad SAW, wahai Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penentram kehidupan bagi kami. Masya Allah. Jadi pantas kalau orang-orang yang beriman itu dekat dengan Al-Quran. Dan jangan pakai matematika dunia ya. Ini yang jadi salah kan, kita selalu mengukur segalanya dengan logika manusia. Iya, Jadi kalau Allah sudah memberikan logikanya, udah kita percaya aja. Kenapa disebut beriman? Iman itu kan membenarkan, benarkan aja. iya. Nanti akan dirasakan. Tanya antum Randy, jaga. Kang Randy, menurut Kang Randy gimana sekarang ini ketika membaca Quran? Ada ketenangan nggak? Alhamdulillah. Serius ya? Iya. Kang Randy kelihatannya tenang terus, bicara Iya. juga santai. Itu saking tenangnya sampai ngantuk tertidur ya. Ya, Masya Allah ya, saudaraku sekalian. Jadi kita dapat pelajaran berharga hari ini bahwa salah satu kenapa kita masih galau ya, banyak gelisah dalam hidup ini, boleh jadi barangkali kita masih jauh dari sumber kebahagiaannya, yaitu Al-Quran. Dan membacanya saja barangkali ini salah satu parameter paling mudah untuk kita mengukur. Kalau kita ingin bahagia, minimal bacanya dulu ya, harus rajin. Belum mungkin ada tahapan-tahapan lain yang harus kita pelajari sehingga kita benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang utuh dengan kita mempelajari Al-Quran ini. Selain membaca, kira-kira apalagi Ustaz yang bisa kita lakukan agar hati kita ini lebih tenang, lebih bahagia dengan Al-Quran? Ya, pemirsa sekalian, Ibnul Qayyim Az-Zaujiyah sebetulnya pernah menyampaikan tentang bagaimana bersikap terhadap Al-Quran. Supaya kita diberikan totalitas kesempurnaan Al-Quran. Apa totalitasnya itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin." Sesungguhnya Al-Quran ini akan menunjuk kalian kepada jalan yang paling lurus, dijamin oleh Allah. Yang keduanya wa yubashshirul mu'minin, dan dibuat orang-orang beriman dengan Al-Quran ini mereka berbahagia. Jadi ada jaminan Ustaz. Kebahagiaan, berikan petunjuk, arahan, tidak galau, jelas dalam bersikap, kan jelas banget. Dan yang keduanya dibuat bahagia. Maka Ibnul Qayyim Az-Zaujiyah jika ingin mendapatkan hal ini, Quran jadi petunjuk setiap langkah hidup kita, dan yang kedua membuat kita akhirnya bahagia, maka ada 5 hal yang harus kita perhatikan sikap kita terhadap Al-Quran. Pertama, membacanya. Ya. Nah, standar membaca, makanya pertama membaca itu adalah pintu gerbang awal dalam meraih kebahagiaan kan ya. Yang kedua adalah menghafalnya. Ini kan makanya menghafal Kang Deni ya, insyaallah. Karena ketika sudah membaca menghafal, kita akan membaca tanpa lihat nantinya itu ya. Yang ketiga, mentadaburinya supaya memberikan efek yang bagus. Mentadabur itu akhirnya kita mengenal, ya, memahami maknanya, maksud dan tujuannya. Nah, yang ketiga adalah mentadaburinya, yang keempat adalah mengamalkannya. Maka ini standar luar biasa kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, siapa kalau yang terbaik di antara kalian? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan yang mengamalkannya. Maka yang kelima adalah Al-Qur'an minded, artinya itu berakhlak ataupun Quran sudah menjadi pikirannya, ataupun Quran sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Masya Allah, dia berhukum dengan Al-Quran, apapun Al-Quran. Nah, ketika 5 hal ini dilakukan, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan, itu hak kita. Jadi kebahagiaan itu hak kita, Ustaz. Kebahagiaan itu hak kita, jadi petunjuk itu hak kita. Kalau kita melakukan 5 hal ini, maka ini haknya udah diberikan. Udah nggak usah minta gitu kan, insya Allah. Ya. Nah, mudah-mudahan nih
Kang Randy ini menjadi salah satu contoh ya. Ternyata tidak harus di zaman sahabat Ya. orang yang bisa menghatamkan 2 hari sekali ya. Ya, Masya Allah. ternyata Kang Randy Ya. sudah melakukannya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan nih, Randy ya, insya Allah. Baik. Dan di Mahad ini di SIAS ya, di SIAS Sekolah Interaktif Abdus Salam. Itu diajarkan juga tahsin dulu sebelum menghafal. Itu bagaimana urutannya belajarnya itu? Ya, diajarkan tahsin terlebih dahulu. Habis itu tajwid, Tajwid? baru boleh menghafal. Oh, jadi harus bacaannya dulu bagus, tahsinnya bagus, baru bisa menghafal Al-Quran. Ya, Ya. alhamdulillah. Nah, jelaskan Ustaz tadi juga kan, kenapa membaca dulu? Hmm. Karena standar untuk menghafal tuh nggak bisa. Kenapa? Karena kan bahasa Arab beda dengan bahasa yang lain. Ya. Ya. Ada salah pembacaan, bisa jadi salah arti. Alamin, alamin, jauh. Alamin, alam semesta, alamin, sakit. Jadi sangat-sangat rawan kalau kita tidak belajar Al-Quran. Jadi supaya belajarnya pembacanya bagus, maka kenapa awalnya membaca dulu, baca dulu, perbaiki supaya bisa menghafal dengan bagus. Kalau sudah menghafal dengan membaca, maka tadaburilah sehingga yang dihafal itu memberikan kesan yang bagus. Saya pernah beriktikaf mungkin di Masjidil Haram, sampai sadus juga ketika imam membacakan Al-Quran sampai kita pun ikut menangis padahal nggak paham kenapa. Coba karena kita terpengaruh dengan imam yang begitu luar biasa, dia paham, dia bisa mentadaburinya, bisa jadi akhirnya makmum pun ikutan terharu dan juga bisa, dan ketika nangis itu bukan nangis sedih tapi namanya betul-betul bahagia gitu, bisa Masya Allah. Bahkan kayaknya semalam itu berapa jam sadusnya, dari jam 8 sampai jam 3 itu nggak ada rasa, nggak rasa capek maksudnya. Kenapa? Karena memang memberikan kesan yang sangat luar biasa. Baik. Pantas kan Ustaz Randy juga begitu kayaknya begitu, Ya. nggak merasa lelah ya. Insya Allah. Ya. Itu 10 juz itu nggak capek atau gimana? Alhamdulillah terasa capek. Nggak kerasa capek ya, Masya Allah. Jadi sudah menikmati membaca Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah, saudaraku, kita belajar banyak nih ya hari ini bagaimana sesuatu yang kemudian sudah biasa kita lakukan dengan motivasi yang tinggi, insya Allah itu akan memberikan dampak kepada diri kita. Dan kita juga belajar ya hari ini ternyata bahwa membaca Al-Quran, membacanya saja, mendengarkannya begitu ya, mendengarkan suara Al-Quran itu bisa memberikan ketenangan buat kita. Jadi buat saudaraku yang sedang galau ya, atau sedang gelisah, sedang banyak masalah ya hari ini, sama kan kita juga punya masalah ya, semua punya masalah gitu, semua punya masalah. Tapi apapun masalah kita, nggak peduli apa masalahnya, solusinya satu. Salah satunya adalah kita dekat dengan Al-Quran, dan mari dengan kita belajar dari Kang Randy ini juga apa yang tadi Ustaz sampaikan, kita mulai untuk menjadi teman-teman baik dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini sahabat yang paling setia, yang dia akan menemani kita sampai ke akhirat nanti, insya Allah. Barangkali itu yang bisa kami berikan untuk inspirasi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan dialog ini kita semakin termotivasi, semakin terinspirasi untuk bisa hidup lebih tenang, hidup lebih bahagia. Dan salah satu tipsnya hari ini adalah dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Dan sebelum kita tutup, kita minta dulu ini Kang Randy untuk membacakan salah satu hafalan ayat Al-Qurannya. Barangkali surat apa yang bisa dibaca? Beberapa ayat saja. Surat Az-Zaitun, Ar-Rahman, Al-Baqarah 1-5. Al-Baqarah ya, yang surat awal 1-5. Silahkan dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Sadaqallahul azim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tilawah Al-Quran dari Kang Randy ya. Alhamdulillah. Terakhir barangkali Kang Randy cita-citanya apa ini? Kalau besar pengen jadi apa? Pengen jadi kepala pesantren di sebuah pesantren yang besar. Masya Allah. Pengen jadi mudir pesantren. Masya Allah. Kita doakan, kita aminkan. Mudah-mudahan lulus dari pondok ini beliau terus akan melanjutkan perjuangan belajarnya dan cita-citanya akan membangun pesantren yang besar. Barangkali mudah-mudahan nanti sih di Ranca Buaya ya, di tempat kelahirannya. Insya Allah. Kita doakan saudaraku. Terakhir barangkali ada yang ingin disampaikan Ustaz. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, Rasul bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, terus menerus bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena nanti ketika di hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, tidak ada perlindungan kecuali hanyalah perlindungan Allah, tidak ada yang namanya hukuman kecuali hukuman dari Allah, maka Al-Quran akan membela kita. Masya Allah. Di dunia Allah akan bahagiakan hati-hati ketika disebutkan Al-Quran, dan di akhirat pun Al-Quran menjelma sebagai sosok yang akan membela kita. Allahu Akbar. Maka dekat dengan Al-Quran adalah bukan sekedar sarana biasa saja, tapi keharusan yang harus kita lakukan. Itu Sadus. Baik. Banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan. Ini buat adik-adik kita sekalian. Barangkali saatnya sekarang kita punya cita-cita untuk bisa hafal Al-Quran, kurangi main gadgetnya, perbanyak baca Al-Quran. Buat Bapak Ibu juga yang punya anak-anaknya, dekatkan anaknya dengan Al-Quran kalau ingin bahagia. Dan untuk kita sendiri, barangkali perbanyak kita mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar lagi bagaimana membaca, mentadaburi Al-Quran. Karena itulah salah satu kiat terbaik kita untuk bisa hidup sehat, hidup tenang, dan hidup bahagia. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, dan tetap ikuti dialog-dialog kami podcast di channel Pola Hidup Bahagia yang insya Allah akan terus berbagi tips, cara, dan kiat-kiat untuk kita bisa bahagia. Karena bahagia itu mudah, semudah kita tersenyum, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan. wabarakatuh. Jazakallah khairan. Thank you.